guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan melakukan observasi wawancara di kelas SMA 11 Muaro Jambi. Perkenalkan, nama saya Siti Satra Sami Bimbong dengan ujung 580. Saya Putri Sanesku dengan ujung 5. Saya Dewi Nisa Hasana dengan ujung 81. Dan saya Selamat Agustin Saputra dengan ujung 58. Jangan lupa saksikan video dari kami ya. Dadah. Dadah. Izin sebelumnya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami di sini ingin melakukan observasi wawancara untuk memenuhi mata kuliah kami yang mengenai tentang kurikulum dan teks sejarah. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang kami ingin tanyakan ke Bapak. Yang pertama, kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini? Apakah mengikuti kurikulum nasional, kurikulum merdeka, atau modifikasi khusus dari sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa di SMA 11 Muaro Jambi ini untuk kurikulumnya itu adalah kurikulum merdeka. Ya. Tahun ini adalah tahun ketiga pelaksanaan kurikulum merdeka. Pertanyaan yang kedua, bagaimana metode pembelajaran sejarah yang digunakan dalam penerapan kurikulum? Apakah lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, diskusi, ceramah, atau pendekatan lain? Ya, jadi kalau ditanya metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sejarah, ya, nah dalam penerapan kurikulum, banyak mungkin orang beranggapan bahwa metode ceramah, misalnya itu sudah metode yang usang mungkin harus ditinggalkan. Namun saya tetap dalam artian menyampaikan pesan materi pembelajaran sejarah itu masih ada metode ceramah, ditambah nanti dengan diskusi, ditambah juga dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Selain itu juga saya biasanya dalam membuat model pembelajaran itu saya buat model pembelajaran kooperatif karena di sini ada diskusi, jadi mereka memang betul-betul bekerja sama kita harapkan itu. Demikian. Jadi metodenya adalah metode mix, mungkin dicampur oleh ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab juga ada. Apa saja materi sejarah yang diajarkan dalam kurikulum saat ini di sekolah ini, dan bagaimana pembagiannya berdasarkan jenjang kelas? Iya. Jadi untuk SMA ya, misalkan SMA itu materi yang diajarkan untuk sejarah. Yang pertama itu adalah masalah konsep dasar dari ilmu sejarah. Kemudian kehidupan manusia di masa lalu dan peristiwa sejarah. Nah, materi ini nanti dibagi lagi berdasarkan jenjang kelas. Jenjang kelas di sini karena kita kurikulum merdeka, jenjang kelasnya itu dibagi per fase. Nanti ada fase kalau kelas 10 itu fase E namanya. Nanti kelas 11, kelas 12 fase M. Untuk materi kelas 10 yang biasanya diajarkan itu mulai dari pengantar ilmu sejarah. Nah, itu kemudian kehidupan manusia di masa lampau atau di masa lalu itu untuk kelas 10, termasuk juga nanti di semester genapnya seperti sekarang ya. Jadi sekarang itu ada materi mengenai kebudayaan Hindu-Buddha itu. Kemudian nanti masuk lagi setelah itu kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam di Nusantara, itu untuk kelas 10. Kalau kelas 11 ya, materi sejarahnya itu meliputi pendudukan atau dampak pendudukan Jepang ketika mereka menguasai Indonesia, itu di bidang politik misalnya, sosial, ekonomi, dan juga ada pembentukan organisasi militer dan semi militer. Ini saya ambil materinya ini di semester ganjil. Kalau semester genap sekarang itu sudah masuk setelah organisasi militer ini nanti ada masa persiapan untuk kemerdekaan atau peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, itu untuk kelas 11 materinya sampai di situ. Kemudian untuk kelas 12 di kurikulum merdeka itu mungkin hampir sama dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 13. Apa saja materi yang disampaikan di situ adalah perjuangan misalnya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ini kan pasca kemerdekaan, karena di kampus kita sudah belajar gitu, ya. Kemudian bagaimana sistem dan struktur politik di Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Ini kan kabinet yang silih berganti, yang tidak panjang usianya. Itu pada masa demokrasi parlementer. Kemudian nanti lanjut pada masa demokrasi terpimpin, orde lama gitu ya. Kemudian nanti lanjut ke orde baru. Sekarang ini orde baru nih.
ya semester genapnya Orde Baru. Terakhir nanti kelas 12 itu mempelajari bagaimana kehidupan politik ekonomi Indonesia di masa reformasi. Nah itu untuk materi diajarkan berjenjang dari fase E sampai fase kelas 11 dan 12 itu sama fase demikian. Bagaimana guru dalam menyesuaikan ekonomi kebutuhan siswa di kelas dan penggunaan naskah? Apakah mereka menjadi pembiasan untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka? Jadi dalam hal ini guru tentu saja dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Ya. Jadi melalui peran sebagai adaptor dan fasilitator. Nah di sini guru juga dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di kurikulum sebelumnya tidak ada istilah berdiferensiasi. Namun saya yakin bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sering dilakukan dalam upaya untuk mengakomodasi gaya belajar siswa yang beragam. Mungkin kalian di kampus itu sudah mendapat materi mengenai gaya belajar siswa. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kurikulum di sekolah ini dalam memberikan materi? Ya, jadi kalau ditanya apa tantangan, jadi saya rasa bukan kurikulum merdeka, misalnya kurikulum sebelumnya juga pasti ada permasalahan atau tantangan yang harus kita usahakan supaya permasalahan itu bisa diselesaikan. Jadi kalau saya lihat dalam kurikulum saat ini, tantangan utamanya adalah bagaimana kita memberikan materi sejarah, tetapi kita tidak siap, ya guru dalam hal ini, dan juga mungkin gurunya kompetensinya kurang. Nah, ini penjelasannya, misalnya di sini, tentu saja kalau kita merasa tidak mempunyai kompetensi atau belum siap, maka kita harus belajar ya. Guru perlu memahami kurikulum itu secara utuh. Nah kemudian guru juga perlu beradaptasi dengan kurikulum baru. Nah mungkin salah satu permasalahan yang kita hadapi. Jadi selain guru harus memahami kurikulum secara utuh, ya, guru juga perlu beradaptasi dengan kurikulum baru. Karena banyak guru yang masih terbiasa dengan metode pengajaran yang mungkin dalam sejarah itu bisa dikatakan metode pengajaran tradisional. Jadi mengikuti yang seperti metode pengajaran terdahulu. Nah kemudian yang ketiga, guru juga perlu memiliki pengetahuan yang mumpuni akan mata pelajaran. Jadi saya rasa namanya guru, jangan nanti kita ketika ditanya siswa tidak tahu menjelaskan, jangan sampai seperti itu. Kemudian juga kemampuan sosial beradaptasi dengan berbagai macam perubahan. Kemudian guru juga perlu memiliki pelatihan yang cukup untuk beralih ke kurikulum baru. Kemudian guru perlu juga memiliki keterampilan dalam membuat instrumen penilaian. Jadi pada prinsipnya semuanya itu bisa didapatkan kalau memang guru itu mau menambah kompetensi. Kalau tidak, nanti guru tersebut akan tertinggal. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini sangat cepat, mau tidak mau kita juga harus mengikuti itu. Demikian. Dan itu kalau misalnya ada kan masih maju kan ada sekolah. Masih ada guru sejarah yang mentok-mentok cuma di materi gitu, Pak. Iya, Menjelaskan terus memberikan sesuai soal udah terus itu gimana cara membangkitkan minat dan bakat siswanya terhadap sejarah seperti ini? Jadi kembali ke personal orang yang gitu ya. Dia mau maju atau cukup dengan kompetensi yang dia miliki. Kalau melihat perkembangan sekarang, jangan salah kita. Nanti bisa-bisa anak lebih pengetahuannya daripada guru. Nah, dengan sekarang kan gampang. Kalau mau pintar cukup tanya Google saja kalau mau tahu cepat kan, nggak perlu nanya ke guru kan. Tapi ada pemahaman yang tidak bisa mungkin didapatkan di Google. Tuh, ya harus memang diberikan oleh guru. Itu dari guru sebagai fasilitator memang tidak boleh menyerah. Kita usahakan kita juga memiliki kompetensi sesuai dengan zaman. Jadi jangan ketika pembelajaran. Mungkin kalau di awal-awal waktu pagi mungkin ya, artinya siswa masih bisa mungkin menerima pembelajaran, tapi ketika mungkin jam pembelajaran itu sudah meningkat ke atas, apalagi dengan sekolah yang memperlakukan 5 hari belajar, ini kan belajar sampai sore. Nah kalau sampai sore tentu konsentrasinya kan beda ya dengan mungkin sekolah yang hanya sampai jam 2 misalnya pulang jam 14 misalnya. Jadi ini segala sesuatunya itu memang harus kita pikirkan dan pertimbangkan supaya nanti ya tentu saja kita mengharapkan hasil belajar siswa itu bisa memahami. Karena kan banyak trik-trik
bagaimana ketika siswa menghadapi atau mengalami kejenuhan ketika mereka belajar. Kan guru kan tidak boleh menyerah kan? Tuh, ada triknya. Saya yakin kalian di kampus juga sudah dapat. Dan banyak yang bisa kita pelajari sebetulnya mandiri bisa. Apalagi mungkin belajar sejarah bosan. Yang terakhir, kebanyakan mungkin mereka konsentrasinya tidak ada lagi. Fokusnya mungkin tidur. Gitu. Jadi bagaimana guru memotivasi? Ya. Kalau mendengar hanya metode ceramah, saya yakin paling 5-10 menit bisa. Setelah itu mereka akan tidur. Tuh. Jadi cara mengajar di awal pagi mungkin harus dibedakan. Makanya dalam rencana pembelajaran RPP kalau silakan modul kalau bisa itu dan memang harus dibedakan ya, belajar pagi bedakan dengan ketika kita mengajar di siang atau di sore hari. Jadi guru diberikan kebebasan itu untuk menyiapkan seperti apa maunya masuk siswa juga. Nah siswa itu cara mereka belajar kan berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa mendengar, ada yang harus menonton, ada yang dia tidak mau diam tuh. Sebentar jalan, sebentar jalan. Kan sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Ya. Tapi tetap harus diawasi, jangan dilepas gitu kan. Pak, wawancara hari ini kami ucapkan terima kasih banyak atas jawaban yang Bapak sampaikan kepada kami itu asal jawaban yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin kita dari Universitas Jambi, mahasiswa dari Universitas Jambi mau izin mewawancara adik ya. Sedikit tentang kurikulum merdeka yang digunakan di sekolah ini di pembelajaran sejarah. Apakah kurikulum merdeka yang digunakan di pembelajaran sejarah ini di kelas, terutama di kelas hari ini, membantu adik lebih aktif dan kreatif dalam belajar sejarah? semuanya kreatif sih, kayak sebagian itu kayak lebih ke cewek-ceweknya yang kreatif. Kalau cowoknya tuh banyak yang main gitu loh, Lebih diem gitu oh ya? dia kadang keluar nggak jelas gitu karena kan atau kurikulum merdeka jadi keluar kadang Dibebasin gitu ya? dibebasin kadang mungkin tuh kadang nggak masuk. Jadi mereka ya udah keluar aja, yang itu cuma cewek-ceweknya. Pertanyaan selanjutnya, apakah adik-adik ini merasa lebih bebas dalam belajar di kelas saat pembelajaran sejarah? Bebas banget sih enggak, ya santai Dibebas-bebasin. nggak terlalu bebas gitu kan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu lebih sering melakukan proyek atau sama seperti belajar berkelompok membahas isu sejarah di masa lalu atau praktik langsung? Apakah itu menyenangkan? Menyenangkan. Jadi Lebih sering melakukan proyek seperti bekerja kelompok gitu di sini. Cuma jarang. Sering membahas masalah-masalah sejarah, masalah Masalah sejarah. menyenangkan berarti ya. Ya, jadi sering saja. Enggak terlalu sering. Ada yang fokusnya ke guru gitu, ada yang berkelompok gitu ya. dan masih tugas individu berarti masih Cuma sering individu dari kelompok. apakah kalian saat belajar itu semangat dibandingkan dengan sebelumnya? Contohnya gila, kan pasti kan dari semester 1 ke semester 2 kan berbeda nih. Iya. Nah, gimana semangat kalian di situ? Apa kalian lebih percaya diri nggak semakin naik semester ini, semester 2? Gitu. Apakah kalian lebih semangat untuk menjalani semester 2 ini dibandingkan semester sebelumnya? Semangat. Alasannya? Lebih paham dari sebelumnya, terus kita bisa mengejar nilai yang dulunya turun, jadi kita benahi. Itu yang memotivasi biar Ya. semangat gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada kegiatan belajar di luar kelas dalam pembelajaran sejarah ini seperti kunjungan ke museum atau observasi sejarah lokal kayak ke tempat-tempat sejarah yang peninggalan itu di masa lalu? Belum ada, baru belajar kelompok di kelas Iya. gitu aja ya.
menurut kalian metode yang dijelaskan sama guru sejarah kalian itu saat belajar apakah menarik metode yang digunakan? Menarik karena Bapak itu menyuruh untuk kerja kelompok untuk sama-sama mengetahui lebih mendalami sejarah. Ya. Oke, pertanyaan terakhir deh. Jika kalian bisa memilih metode apa yang kalian inginkan bisa belajar sejarah, seperti apakah contohnya seperti lebih kalian tuh lebih dominan ke sama, atau kalian lebih dominan lebih semangatnya ke proyek, atau lebih ke menonton video, Lebih proyek. kalau bisa milih kalian lebih ke proyek Ya, nah, alasannya karena tapi lebih enak kan nonton film itu kan kita langsung lihat kayak oh ini sejarah kayak gini ternyata langsung nonton kan tahu gitu loh. Kali ini film dokumenter tadi proyek kenapa? ya biar lebih paham secara langsung. Oke, makasih. Iya, Makasih ya. ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari Universitas Jambi. Dan masih untuk melakukan wawancara. Bagaimana kami ada tugas dari dosen kami mengenai kurikulum mata pembelajarannya kalian bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Wisata. Perkenalkan nama saya Rina Widiani. Oke, tanpa dengan mempersingkat waktu, kami belajar pertama. Apa kurikulum merdeka yang digunakan dalam pembelajaran sejarah di kelas membuat kalian lebih aktif dan kreatif dalam belajar? Kurikulum yang diterapkan saat ini dimulai Iya, kami kalau kurikulum kita kali ini mengajarkan kita untuk saling tanya jawab. Kayak misalnya teman kita presentasi nih, kita kayak ada agenda kayak tanya jawab itu habis presentasi dan jadi lebih semua orang di kelas tuh aktif untuk tanya jawab. Ya. Terus kalau ada teman lagi nih, Ya kalau misalnya kayak ditanya kenapa kamu nggak jawab, itu kan kalau misalnya tanya jawab tuh dinilai kan, jadi ya kita bantu mereka kayak biar sama dapat nilai semuanya. pertanyaan kedua nanti apa cara belajar sejarah sekarang membantu kalian lebih dan memahami materi pembelajaran yang diterapkan di dua lewat sejarah? Bisa nggak itu membuat kalian lebih paham materi yang disampaikan? Metode pembelajaran yang diterapkan di guru sejarah kalian di saat guru sejarah kalian menyampaikan materi, kalian nangkep nggak pembelajarannya? Materinya tuh kayak ceramah gitu, menjelaskan, habis itu disuruh duduk berdiskusi, habis itu mempresentasikan, habis itu melakukan sisi tanya jawab gitu. Presentasi berarti. Iya. Balik lagi ke presentasi. Iya. Jadi bukan cuma hanya kalian yang mengerti, tapi teman-teman kalian Iya. juga. Di kurikulumnya merdeka ini diterapkan, kalian masih lebih bebas kayak belajar kelas. Itu alasan kalian kenapa? Ya di kurikulum merdeka di kelas kami itu sistemnya lebih ke presentasi, banyak lebih ke presentasi kayak proyek pembuatan P5. Nah di situ kita tuh lebih bebas kayak mengeluarkan pendapat dari semua teman. Jadi kayak masing-masing tuh berhak memiliki pendapat masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian lebih sering bekerja sama dengan teman saat belajar? Rasanya habis bekerja sama itu gimana? Di kan pembelajaran sejarah nih, kita katanya tadi kan ada kerja kelompok itu kan, habis dikasih materi, bapak itu menjelaskan materi, pasti kita kerja kelompok itu kan, itu gimana rasanya? Rasa kita Iya, kelompok seru kah atau lebih milih sendiri atau gimana? kayak lebih seru sih. Iya. Tapi balik ke diri masing-masing juga. Ya. Ada yang suka individu, ada juga yang berkelompok gitu. Terus kalian tidak teman kalian itu yang kasih contohnya untuk memudahkan
ada teman kalian nih yang biasanya cuma bisa nerima diem aja tapi mau dapat nilai gitu, gimana cara kalian ngajak biar temen itu mau kerja sama bareng-bareng? Aku memilih itu cuma apa yang kalian bilang ya ikut aja. Kalau kami sih lebih ke ancam sih, kayak kalau misalnya kalian nggak mau kerja kita nggak kerja sama dia gitu, jadi mereka kan takut kalau nggak dia mau lagi. Selanjutnya, apa ada kegiatan belajar di luar kelas seperti kunjungan ke museum atau observasi sejarah lokal bagaimana pengalaman kalian? Ya kan di saat kalian belajar sejarah nih, ada nggak kalian disuruh guru kalian untuk observasi sejarah museum atau contohnya kalian ke Candi Muara Jambi mengamati dan lain sebagainya gitu? Terus pengalaman kalian pertama kali terjun itu seperti apa? Kalau untuk sekarang belum ada Kak, kalau dari kegiatan sekolah. Iya. Sebelumnya apa sih? Belum ada juga, belum pernah. Oh, jadi Berarti kurikulum merdeka belum dipakai di kelas 11. jadi belum ada pengalaman. Pertanyaan nomor 9, menurut kalian apakah belajar sejarah dengan menggunakan metode yang diterapkan oleh guru sejarah kalian lebih benar? Alasannya kenapa? Jadi kan guru sejarah kalian nih ngajar nih, ya kan pakai metode ceramah. Menurut kalian itu menarik kan? Terus kalian bisa nangkap gak materi yang disampaikan itu apa dan alasannya? Metodenya sih kalau saya pribadi bagus dan menarik kalau Bapak tuh menampilkan dengan ceramah. Habis itu kami nanti berdiskusi gitu. Berdiskusi apa tentang materi yang akan dilaksanakan pada saat presentasi itu. Pertanyaan terakhir, jika kalian bisa memilih nih, metode apa yang paling kalian inginkan di dalam pembelajaran sejarah itu? Apakah kalau bisa kalian memilih? Itu salah satu berarti kan? Iya. Kalian lebih milih yang mana? Kalau saya pribadi sih berbasis supaya langsung mengamati turun langsung ke lapangan Kak. Ya langsung mengamati gitu Kak. Ya langsung tahu gitu. Prosesnya seperti Iya. apa? Kalau adiknya? Ya sama, kayak kalau misalnya kita terjun ke lapangan gitu, nah kita tuh suruh nyata misalnya, nah itu tuh kita lebih paham dan lebih bisa merasakan zaman kemarin kayak mana, zaman masa lalu kayak mana, kita tuh bisa merasakan. Kalau misalnya presentasi itu kan cuma membayangkan kan, belum bisa merasakan, jadi kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya terjun tuh lebih bisa dapat melihat secara langsung. Jadi belajar sambil mengeksplorasi Iya. Experience. Yes. Oke, terima kasih untuk waktunya, maaf mengganggu proses belajar kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tanggapan kami mengenai kurikulum yang digunakan di sekolah SMA 11 Muara Jambi, yaitu kami sebagai mahasiswa kami melihat bahwa kurikulum di sini yang diterapkan di sekolah SMA 11 Muara Jambi masih perlu penyesuaian agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan abad 21. Kurikulum di sekolah ini sebaiknya tidak hanya fokus pada penguasaan teori, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan praktis, kritis, dan adaptif yang diperlukan dalam menghadapi era digital dan globalisasi saat ini. Dengan melakukan perbaikan melalui integrasi teknologi dan metode pembelajaran inovatif serta peningkatan kompetensi guru sendiri, diharapkan pendidikan dapat lebih mendekatkan siswa kepada realitas dan tantangan di dunia nyata. Mungkin itu saja tanggapan dan saran dari kelompok kami mengenai sekolah SMA 11 Muara Jambi. Sekian dan terima kasih. Sekian dari hasil observasi wawancara kami. Terima kasih. Bye-bye.